Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan pada baginda kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para aulia, para ulama, insyaallah syafaat beliau tetap tercurahkan kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Makisna yang diselenggarakan oleh rekan-rekan IPPNU maupun IPNU di Provinsi Gorontalo. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih baik kepada pengurus IPNU tingkat Provinsi Gorontalo, kepada jajaran Kemenak, Ibu Kemenak yang dalam hal ini diwakili oleh Kanda atau sahabat Pak Ishak Husain yang telah memberikan waktu untuk bisa hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Dan terlebih istimewa buat calon peserta, saya sebut calon karena kalian akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan IPNU dan IPPNU atau kegiatan Makesta yang nantinya kalian akan menerima beberapa materi berkaitan dengan apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan apa yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama dan keindonesiaan itu sendiri. Titik tekan saya ada dua hal. Pertama, pelaksanaan kegiatan ini itu bertujuan untuk membentuk yang namanya kepribadian berkarakter, berpemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, membentuk tentang bagaimana memahami keindonesiaan itu. Tantangannya cukup banyak. Kenapa IPNU melaksanakan kegiatan ini, IPNU maupun IPPNU melaksanakan kegiatan ini dan menggagas tema yang berjudul tentang literasi keagamaan. Apa yang disebut dengan dunia literasi itu? Dunia literasi itu berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan, baik sejarah, baik sosiologi, baik agama, baik kebudayaan yang berkaitan dengan agar bagaimana yang namanya warga Nahdien khususnya di kalangan pelajar itu memahami yang disebut identitasnya. Identitas itu berkaitan dengan dua hal. Satu, yang pertama adalah nasabnya, garis kekeluargaan. Yang kedua berkaitan dengan sanadnya. Jadi Islam dipahami harus, atau NU harus dipahami, atau kita beragama itu harus dipahami dari dua sudut pandang itu, agar kita tidak mudah mencerca atau mengklaim kelompok-kelompok lain yang selama ini itu mengatasnamakan Islam tapi kemudian tidak paham tentang dua hal itu. Jadi beragama itu bukan kayak pengetahuan lain. Beragama itu kenapa harus dipahami dari dua hal, sanad dan nasab, agar kita tahu dari mana kita lahir, agar kita tahu ajaran apa yang kita peluk. Dan semua agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak hanya sekedar dikata-katain, tapi juga harus dipelajari. Begitu. Ada alasan-alasan tertentu kenapa Allah itu menciptakan bahwa kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipahami, tapi juga harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan beragama saja, tapi juga dalam kehidupan bernegara. Begitu. Makanya kenapa tokoh-tokoh atau kiai-kiai kita, para pendiri bangsa, terlebih khusus Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai-kiai yang lain itu menggagas tentang bahwa konsep nasionalisme dan religiusitas atau religius nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu saya mengucapkan selamat datang ya kepada
baru calon ini, karena nantinya sebentar kalian akan mengalami proses pembuatan untuk mengikuti dengan serius kegiatan ini selama 1 hari penuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, demi memaksimalkan waktu selama